Halo mami-mami Katolik, apa kabar? Hari ini saya 11 hari pasca operasi dan puji Tuhan semua berjalan dengan sangat lancar. Terima kasih untuk doa teman-teman semua. Dan hari ini cuacanya baik sekali. Saya di kebunnya mami saya, ya di rumah mami saya masih di California. Jadi saya mengambil kesempatan untuk syuting sesi Mami Katolik kali ini di outdoor. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang doa. Mungkin doa adalah satu hal yang terpenting ya di dalam kehidupan orang beriman. Di dalam agama apapun pasti ada doa. Pernah gak sih kita berpikir, kenapa sih kita berdoa? Buat apa gitu kita berdoa ya? Apakah karena kita adalah makhluk yang selalu banyak kebutuhannya ya? Jadi butuh ini, butuh itu, jadi kita perlu doa. Atau apakah alasan lainnya kita berdoa? Dan saya menemukan satu video dari Father Mike Smith, judulnya Power of Prayer ya, atau kuasa doa. Dan di sini seperti biasa Father Mike memberikan sebuah pandangan yang menurut saya sangat menarik gitu tentang doa. Dulu-dulu saya punya pandangan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kesian ya. Kalau dipikir dia tuh butuh manusia untuk menyembah dia. Dia butuh manusia untuk meminta-minta kepada dia supaya dia bisa menunjukkan kuasanya gitu. Itu pandangan saya yang dulu. Tapi ternyata saya salah besar. Tuhan itu kan maha kuasa ya. Hari ini adalah hari Minggu. Mungkin tayangnya video ini bukan pas hari ini ya. Tapi hari ini saat saya syuting ini adalah hari Minggu, hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Jadi kita tahu bahwa Allah itu menciptakan dunia ini dari yang nothing, dari nggak ada apa-apa menjadi sesuatu yang ada ya. Dunia ini menjadi seperti yang sekarang kita lihat. Kita sendiri ada di dalam sini dan segala isi dunia. Jadi Tuhan itu sebenarnya udah maha kuasa. Dia itu udah maha segala macam, maha tinggi, maha mulia, maha bisa, dan Allah itu juga maha baik. Dia menciptakan dunia ini dari kebaikan dia, dan dia mau membagikan hidup ilahinya itu bersama dengan kita manusia ciptaannya. Itu saya sering lupa terus terang ya. Dan sekarang saya baru sadar bahwa Tuhan itu dari sononya itu ya udah baik. Dan apapun yang kita lakukan, doa-doa kita, pujian penyembahan kita, gak akan membuat Allah lebih baik daripada Allah yang sekarang, karena dia sudah sempurna baiknya. Dia sendiri adalah kebaikan. Nah, dari situ membawa satu pertanyaan, kenapa kita terus butuh berdoa dan kenapa kita harus berdoa? Apa gunanya doa di dalam kehidupan kita? Dan di sini Father Mike membahas paling enggak ada 3 alasan ya. Dan yang pertama adalah Yesus menyuruh kita untuk berdoa. Dan kalau Yesus menyuruh manusia untuk melakukan sesuatu, ya kayaknya lebih baik kita ikutin aja perintahnya Yesus, karena pasti ada alasan yang baik gitu. Jadi kita bisa lihat di Injil bahwa Yesus pun berdoa. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Dia mengajarkan caranya berdoa. Dia mengajarkan kita harus berdoa bersama-sama, kita harus saling mendoakan. Di Lukas 18 juga Yesus berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Itu alasan yang pertama di mana Yesus mengajak kita untuk berdoa, dan Yesus pun menjadi teladan yang berdoa. Yang kedua, doa memang nggak mengubah Tuhan ya. Doa tidak akan mengubah Tuhan, tapi doa mengubah sesuatu. Ada seorang filosofer yang bernama Blaise Pascal. Dia mengatakan seperti ini. In calling us to pray, God extends to us the dignity of being causes. Atau bahasa Indonesianya kira-kira seperti ini. Dalam memanggil kita untuk berdoa, Tuhan menawarkan kepada kita martabat menjadi penyebab. Tuhan itu adalah penyebab utama dari segala sesuatu, atau bahasa Inggrisnya primary cause. Tanpa Tuhan tidak akan ada kita. Jadi dia penyebab utama kenapa kita bisa berada di dalam dunia ini dan kenapa kita menghidupi hidup ini. Dan Tuhan sebagai pencipta dunia dan alam semesta itu mampu melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa siapapun, karena dia adalah Tuhan ya yang maha kuasa. Tapi bukan berarti karena Tuhan itu primary cause tidak ada penyebab-penyebab lainnya di dalam dunia ini yang menentukan hal-hal. Kita diajak untuk menjadi yang namanya penyebab sekunder ya, secondary cause gitu. Dan dalam menjalani peran kita sebagai
Penyebab sekunder ini itu ada martabatnya. Jadi kita nggak bisa semena-mena dalam menjalani peran kita. Jadi kita nggak bisa bilang Tuhan itu kan sudah punya kehendak ya, kehendak Tuhan yang sempurna misalnya. Tuhan itu udah punya kehendaknya sendiri. Jadi nggak peduli kita ngapain aja, apa yang kita lakukan nggak akan ngefek. Kehendak Tuhan yang itu akan tetap terjadi. Di sini ada contoh juga dari C.S. Lewis ya. Kalau misalkan Tuhan mau ngasih kita makan, Tuhan nggak mau kita kelaparan, berarti akan selalu ada makanan di atas meja makan kita tanpa kita harus usaha gitu ya. Atau kalau Tuhan nggak mau saya kehujanan, jadi kalau lagi hujan di luar sana, saya nggak usah bawa payung karena Tuhan akan membuat hujan di sekitar saya. Di mana saya berdiri nggak akan ada hujan karena kehendak Tuhan nggak mau membuat saya basah. Nah, di situ kita melihat bahwa nggak ada orang yang hidupnya seperti itu. Jadi boleh dibilang bahwa kita adalah actors ya, bukan actors bintang film gitu ya, tapi actors, orang yang melakukan tindakan atau melakukan sesuatu yang penting, keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita untuk menyebabkan sesuatu untuk terjadi ya. Contohnya tadi kalau misalkan Tuhan memang mau kita untuk punya makanan setiap hari, tapi kita harus berusaha, kita harus bekerja, mencari uang supaya kita bisa membeli bahan makanan dan menyiapkan makanan itu untuk berada di meja makan kita. Jadi di sini adalah di mana doa-doa kita disatukan dengan kebaikan Tuhan dan itu menjadi sesuatu yang berarti. Dan yang ketiga adalah doa mengubah kita. Doa-doa itu kan banyak sekali macamnya ya, bisa lewat doa meditatif, doa intersesi, doa adorasi, atau dalam membaca Injil, membaca Alkitab ya, belajar tentang iman kita. Ketika kita connect sama Dia, kita itu berada di dalam hadiratnya dan lama-lama kita bisa hidup lebih seperti Dia, lebih seperti Tuhan. Jadi balik lagi, Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatunya tanpa bantuan siapapun, tapi Dia mau untuk kita berpartisipasi, duduk diam bersama Dia, untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan di situ kita bisa melihat cara Tuhan bekerja ya, kita bisa melihat hati Tuhan dan kita akhirnya akan bisa menjadi lebih seperti Dia yang adalah tujuan kita. Contohnya di sini adalah seperti seorang ayah gitu yang mengajak anak-anaknya untuk bekerja bareng Dia. Kalau si Father Mike memberi contoh di mana dia itu suka diajak sama papanya itu bangun-bangun rumah bermain di taman belakang rumahnya. Mereka membuat sebuah bangunan untuk bermain gitu. Dia bercerita bagaimana papanya itu mengajak anak-anaknya untuk kerja bareng. Padahal kalau papanya kerjain sendiri pasti lebih cepat gitu kan. Yang namanya kerja bareng anak-anak itu kan lebih ribet gitu ya. Anak-anak itu kan bandel, niatnya ngebantuin tapi kan akhirnya malah ngerecokin gitu kan. Jadi bikin segala sesuatunya jadi lebih lama. Tapi di dalam bekerja dengan anak-anaknya, si papa ini seneng gitu bisa spend time sama anaknya karena dia mau meluangkan quality time gitu ya dengan anak-anaknya. Dan dari bekerja dengan papanya itu, Father Mike bisa melihat cara papanya bekerja, dia bisa melihat hati papanya, itu yang berarti gitu buat dia. Kalau di dalam kehidupan saya ya mungkin pada saat saya masih kecil atau bahkan sampai sekarang gitu ya, saya senang gitu kalau ngelihat mama saya masak, niatnya terus bantuin si mami gitu kan. Mam sini Rita bantuin gitu. Kadang-kadang si mami bilang udah nggak usah. Kalau misalkan si mami kerja sendiri, masak sendiri, jadinya mungkin lebih cepat gitu loh. Tapi karena ada saya di sana, ya kadang-kadang mungkin jadi lebih lama. Tapi kita enjoy berdua quality time gitu ya bersama si mami di dapur yang mungkinnya jadi lama, tapi lebih berarti gitu ya. Bukan masakan yang jadi, tapi waktu yang kita lewati itu memberikan kita hubungan yang baik gitu antar kita berdua. Di situ saya bisa ngelihat cara mama saya bekerja, bisa melihat hatinya, passionnya gitu, kenapa dia masak. Sekali lagi kita bisa lihat bahwa ketika Tuhan mengajak kita untuk berdoa, Dia itu mengajak kita untuk bekerja bersama dengan Dia, side by side. Jadi doa ini bukan hanya memberikan kita jawaban atas keinginan-keinginan kita dan segala yang kita minta, tapi doa memberikan sesuatu yang lebih dari itu, yaitu sebuah hubungan yang spesial buat kita dan Bapa kita di surga.
Kita sebagai mami-mami suka cerewetin anak kita juga ya. Jangan lupa doa gitu ya. Apapun yang mereka lakukan, jangan lupa doa. Dan kadang-kadang kedengarannya tuh kayak kewajiban gitu ya, kewajiban agama. Bahwa kalau kamu adalah seorang Katolik yang baik, kamu harus selalu berdoa gitu. Dan buat anak-anak tuh kadang-kadang iya gitu ya. Mereka jadi rada gimana sih, kayaknya disuruh-suruh terus doa ini, doa itu, bosenin banget gitu ya. Tapi sekarang ketika saya ngingetin mereka, saya bilang, you know, Tuhan itu gak butuh doa-doa kita. Tuhan itu tuh udah maha kuasa, Tuhan itu udah maha baik, Tuhan itu udah maha besar. Dia gak butuh kita untuk menyampaikan doa-doa kita kepada dia. Yang butuh itu kita tuh butuh untuk berdoa. Karena dengan berdoa, kita yang berubah. Segala sesuatu di sekitar kita bisa berubah dan kita bisa berubah. Dan kalau saya ingetin anak-anak saya untuk berdoa seperti itu, jawabannya beda teman-teman. Dia bisa bilang, oh iya ya benar-benar. Dan itu akan membawa mereka untuk lebih mau berdoa. Karena mereka sadar, merekalah yang lebih butuh sama Tuhan dan bukan sebaliknya gitu. Itu aja sharing yang saya dapat dari videonya Father Mike Smith. Semoga dengan kita lebih mengerti tentang doa, semoga kita semua, termasuk saya, mau lebih rajin lagi berdoa. Karena kita jangan sampai membuang kesempatan yang Tuhan kasih kepada kita untuk menjalin sebuah hubungan yang romantis sama Tuhan. Semoga video ini memberkati mami-mami sekalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.